Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam Bu Terengge. Ini menindaklanjuti yang kemarin. Saya diminta bantuan dari Pak Pandi untuk mengamati pembelajaran Pak Pandi di kelas terkait diferensiasi. Sebelumnya saya hanya menyampaikan hebat Pak, hebat karena pembelajaran jenengan itu sudah runtut sesuai dengan yang jenengan gariskan di RPP. Walaupun mungkin ada beberapa yang jadi catatan saya karena itu yang diharapkan untuk refleksi ya Pak ya? Iya, betul Bu. Jadi yang kemarin Pak Pandi minta bantuan itu adalah untuk mengamati pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Fokus kita pada diferensiasi proses. Iya. Sebenarnya yang Pak Pandi lakukan di kelas kemarin dan yang saya amati itu justru juga sudah ada diferensiasi kontennya Pak. Jadi Pak Pandi memberikan bacaan dalam bentuk materi teks, juga dalam bentuk presentasi PowerPoint. Itu kan sudah dua konten yang berbeda. Kemudian yang kemarin itu ada sedikit saja catatan, mana ya Pak? Jadi kalau sekarang itu pembelajaran diferensiasi itu ada inputnya KSE Pak, jadi kompetensi sosial emosional. Mungkin apalagi jamnya Pak Pandi hari Jumat itu kan agak siang. Jadi kalau bisa itu masukkan semacam ice breaking supaya anak-anak tidak bosan. Ya karena kan meresum kemarin itu apa ya materinya Pak? Menyusun resensi novel ya. Nah, supaya mereka tidak terlalu bosan mungkin itu bisa diinputkan. Itu yang mungkin belum nampak. Kemudian untuk diferensiasi kontennya sendiri itu kemarin sudah 2. Kemudian diferensiasi produknya, diferensiasi prosesnya, sintaknya sudah sesuai. Kemarin model pembelajaran apa? PJBL, Project Based Learning. Nah, di situ kan anak-anak sudah sesuai dikelompokkan sesuai dengan sintak PJBL itu. Iya. Sebenarnya belum sampai pada proses presentasi ya Pak kemarin. Ada Bu. Yang Cynthia maju itu. Iya. Saya nggak selesai Pak. Itu saja. Kemudian saran saya mungkin ada media lain Pak. Dibuat prosesnya itu dibuat yang sekarang kan anak-anak bisa dibuat fit itu, fit pembelajaran fit. Jadi anak-anak diberikan dulu materi, mereka pembelajaran di rumah. Dari situ mungkin lebih banyak yang bisa mereka gali. Karena keterbatasan waktu panjang. Hanya overall secara keseluruhan apa yang jenengan khawatirkan tentang penerapan diferensiasi proses itu sebenarnya tidak nampak. Bukan 50-50, kemarin hampir 90 Pak proses terlaksana. Jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan hanya dari situ, dari yang jenengan laksanakan kemarin, kira-kira jenengan sendiri menurut jenengan yang jenengan inginkan ketika kita di kampus kemarin untuk penerapan proses itu capaian jenengan sudah seberapa dari penerapan kelas kemarin? Kalau berbicara tentang angka mungkin saya bingung deh Bu, berapa persen seperti itu. Tapi kalau dari segi kategori mungkin cukup lah deh, walaupun pribadi saya sebenarnya masih bingung seperti itu. Kemudian tadi yang seperti Bu Tere katakan, ice breaking berarti sebenarnya kita itu memberikan di tahap apa nggak Bu? Apakah harus di tahap kegiatan awal atau inti atau juga boleh dilakukan berkali-kali mungkin? Karena kan mengingat bahasa Indonesia siang, siswa biasanya mengantuk, belum lagi konteks bahasa jenengan tahu kan ya, banyak keterampilan membacanya seperti itu. Membaca dan memahami. Kalau sejauh pengetahuan Pak Pandi, ice breaking itu biasanya diberikan di harapan apa? Setahu saya di awal salah deh. Bukan salah atau benar sebenarnya yang sepengetahuan jenengan atau yang mungkin pernah jenengan terapkan mungkin. Yang pernah saya terapkan dulu itu di awal Bu, sebelum kita
di bagian kegiatan awal paling akhir sebelum masuk ke kegiatan ini seperti itu. Oh gitu. Dan itu kira-kira berhasil nggak mengambil fokus anak-anak? Kalau ice breakingnya sesuai, dalam artian kita kan melihat konteks anak SMK usianya seperti ini, Iya. berhasil atau tidak tergantung ice breaking yang kita berikan seperti itu. Jadi sebenarnya kan sudah menerapkan ya. Iya sebenarnya, tapi kemarin Hanya belum sering gitu. Iya belum sering. Mungkin dari situ, dari yang Pak Fandi lakukan, menurut Pak Fandi butuh atau tidak untuk seperti itu? Sebenarnya tetap butuh Bu. Di jam berapapun kalau menurut saya tetap Perlu ya? iya tetap perlu. Jadi dari yang Pak Fandi sampaikan sebenarnya sudah menjawab. Jadi ice breaking itu tidak hanya harus di awal atau inti atau penutup. Jadi boleh di mana saja, kondisional ketika kita melihat kondisi anak agak boring, agak jenuh, itu bisa kita berikan itu di sisi kelas. Hanya memang tidak dengan jeda waktu yang kelihatan sekali. Iya. Jadi ada sekali ketika memang mereka tidak lagi diskusi, itu bisa kita selesaikan. Iya, ngapunten kan dulu saya berpikirnya itu terlalu banyak ice breaking, terlalu banyak memakan waktu. Iya betul. Seperti itu. Betul. Sama Pak, sama-sama belajar. Saya malah Iya. setelah mengikuti kegiatan PDP ini baru saya tahu ternyata memang dan itu ice breaking itu tidak hanya sebatas permainan ternyata. Jadi tidak sebatas permainan. Jadi ketika anak-anak ngambil fokus, kita ngambil dari materi untuk kita berikan. Iya. Jadi dari sini yang bisa saya sampaikan, Pak Fandi sebenarnya sudah kalau kita bicara kategori tadi ya Pak ya, Iya. dari pendapat saya itu sudah baik mendekati sangat baik dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang notabene sekolah kita masih belum semuanya. Dari sini kira-kira setelah Pak Fandi tahu bahwa saya sudah cukup berhasil melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Harapan Pak Fandi ke depannya. Karena yang seperti yang pernah saya katakan dulu ya Bu, kurikulum Merdeka Belajar ini kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, otomatis ya harapan saya akan tetap melakukan itu. Mengapa? Karena kalau berhasil otomatis kan apa yang saya sampaikan, apa yang diterima siswa juga bisa seperti itu. Jadi ya berarti semakin ditingkatkan dan dipertahankan dan ditingkatkan gitu ya. Iya, betul. Mungkin itu saja refleksi dari saya Pak Fandi dari pengamatan yang sudah kita lakukan di kelas. Ada lagi yang bisa kita sharingkan? Saya rasa cukup ya Bu, dan terima kasih banyak Bu telah membantu saya. Juga terima kasih. Apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat ya Bu, saling sharing seperti itu. Semoga juga bisa untuk teman-teman. Amin ya. Terima kasih. Gitu, Sukses buat kita sami-sami. bersama.